Berpuasa tentunya kita ingin mendapatkan hikmah dari puasa, faedah dari puasa. Jangan sampai kemudian kita terbatalkan ataupun tidak mendapatkan apa-apa di dalam kita melakukan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahumul samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kajian Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan dengan seringnya kita melakukan kajian akan bertambahnya ilmu dan pengalaman wawasan kita, dan akhirnya akan menjadi suatu keberkahan buat kita, berkah di dunia dan tentunya berkah sampai di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita mengkaji terkait tentang bagaimana kita berkumur dan menggosok gigi dikala kita berpuasa. Bolehkah menggosok gigi ketika kita berpuasa, atau bersiwak, bolehkah kita bersiwak ketika kita berpuasa? Ini yang perlu kita sampaikan di kajian Ramadan ini, sehingga nanti di antara kita itu mampu memahami terkait tentang hukum bersiwak ataupun menggosok gigi dan berkumur di waktu kita melakukan ibadah puasa. Kalau menurut tarjih Muhammadiyah, di antara kita mungkin banyak yang bertanya-tanya, bolehkah kita bersiwak, atau dalam bahasa modern sekarang adalah yang disebut dengan menggosok gigi. Nah, sementara kita dalam keadaan waktu ini berpuasa, baik mungkin kita melakukan puasa sunnah ya, atau mungkin puasa wajib Ramadan seperti saat ini. Berpuasa tentunya kita ingin mendapatkan hikmah dari puasa, faedah dari puasa. Jangan sampai kemudian kita terbatalkan ataupun tidak mendapatkan apa-apa di dalam kita melakukan ibadah puasa. Bahkan mungkin sampai ada yang tidak menggosok gigi karena mungkin rasa kekhawatirannya. Nanti kalau umpama saya menggosok gigi atau bersiwak atau mungkin berkumur itu mengurangi pahala dari puasa kita, atau mungkin bahkan membatalkan puasa kita kan. Nah, ini perlu kita cermati di dalam kaitannya dengan berpuasa dan menggosok gigi ini. Kalau waktu Rasulullah Muhammad SAW itu adalah namanya bersiwak kan begitu. Tapi kalau sekarang namanya menggosok gigi ataupun sikatan bahasa Jawanya. Kenapa demikian? Karena khawatir akan mungkin membatalkan tadi puasa kita. Rata-rata kita itu kan kadang berpikirnya, ntar nanti kalau puasa kita batal bagaimana Pak ya? Dan ini problem mungkin di kalangan masyarakat kita yang mungkin belum mengetahui terkait tentang bagaimana kenyamanan kita waktu melakukan ibadah puasa itu, kemudian kita itu berkumur dan mungkin bersiwak ataupun menggosok gigi. Seperti halnya berkumur tadi yang kita sampaikan tadi, yang tidak berlebihan dan tidak membatalkan puasa. Demikian pula dengan menggosok gigi atau bersiwak, selama di situ tidak ada berlebihan untuk
bersiwak ataupun menggosok gigi, maka itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Hal ini tercantum dan itu tidak membatalkan puasa begitu ya, tidak membatalkan puasa. Hal ini tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaimun mala uhassi au u'udun. Hadis riwayat Bukhari. Artinya yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, saya berkali-kali melihat Rasulullah SAW menggosok gigi ketika sedang berpuasa. Nah, kembali kepada hal ini, maka di dalam Tarjih Muhammadiyah dan berdalih dengan dalil ini, hadis ini, maka disinilah Tarjih Muhammadiyah mengatakan boleh, selama itu tidak berlebihan. Berkumur, bersiwak, menggosok gigi, dan dikala di situ tidak kemudian berlebihan, sehingga tidak masuk tertelan di dalam rongga tenggorokan kita dan masuk kepada perut kita. Kalau nanti di situ terjadi akan masuk ke rongga tenggorokan kita, kemudian tertelan sampai masuk ke dalam perut kita, maka itu sudah jelas batal. Namun kalau tidak berlebihan dan itu tidak sampai kemudian atas kesengajaan, maka di dalam ayat dalil tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu boleh. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis tadi yang kita sampaikan tadi, dan itu adalah dari Tarjih Muhammadiyah, maka boleh kita menggosok gigi, bersiwak dan berkumur selama tidak berlebihan dan tidak kemudian masuk tertelan. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu tambahan wawasan keilmuan kita, dan mudah-mudahan nanti puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi suatu kebahagiaan kita, berkah di dunia dan di akhirat. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.